hari ini sampai selama-lamanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Petela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. 11. Nyanyian persiapan nyanyian GPM nomor 8 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, salam sejahtera para ketemu semua. Mari sambil tetap berdiri ketemu memuji Tuhan dengan bergembira sambil bertepuk tangan. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar.
kebaktian di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Kita puji Tuhan, saat ini saat paling indah. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah. Dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bermazmur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saat yang indah kami rasakan. Saat yang indah kami rasakan, datang bersujud menyembah-Mu. Tinggalkan segala hasrat duniawi, kami mencari hadirat-Mu. Hadirlah Tuhan di tempat ini, datang di hati Roh Suci-Mu, supaya kami tiada ragu berjalan dalam terang firman-Mu. Saudara-saudara, dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita sambil mengingat akan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita kidungkan pujian nyanyian GPM nomor 47 ayatnya yang pertama.
Jemaat, mari kita berdoa secara pribadi. Kita masing-masing berdoa dan kita diberikan kesempatan mengaku seluruh kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita lakukan sampai saat ini. Katong bilang akan lewat doa pribadi masing-masing. Kita kidungkan pujian nyanyian GPM nomor 51 ayat 1 dan 2. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuslah kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Tuhan, Kau tahu seluruh hidupku yang merindukanmu. Kepadamu saja ku berseru, berikanlah hidup yang baru. Jauhkanlah dari diriku arus dunia yang menderu. Tuntun aku ke jalan-Mu, Kau sumber hidupku. Jemaat, mari kita berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah menebus kami. Namun seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan tutur kata kami, perbuatan kami, apapun yang kami lakukan kadangkala menyakiti hati-Mu Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu di saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan Allah, dan mampukan kami untuk menjadi saksi di setiap perjalanan dan pergumulan, bahkan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima nasihat-nasihat sebagai petunjuk hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di saat ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan paduan suara sektor Melati membawakan lagu pujiannya.
Tuhan
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi mengaku sungguh Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak layak karena keterberdosaan kami. Untuk itu di hadapan-Mu Tuhan kami mohon dengan kerendahan hati. Engkau hadir kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Agar firman yang sebentar kami baca serta pemberitaan firman dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah karena selaku anak-anak-Mu kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25 dan Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25 dan Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 6 di bawah perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hampar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketong hari ini akan mengakhiri bulan Agustus, tanggal 31, tanggal terakhir dari bulan Agustus. Ketong bersyukur banyak for Tuhan, karena setiap langkah, pergumulan, pekerjaan, perjuangan ketong semua, ketong tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam ketumpung hidup dan patut ketong mensyukurinya. Bapak Ibu, di saat ini kita dirangkai dengan tema, dibingkai dengan tema bulanan, gereja yang berbuah mengisi kemerdekaan, dan tema mingguan, memperkuat keluarga, mengkokohkan bangsa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang kuat ketika dia lahir dari keluarga yang kokoh. Sekali lagi beta bilang, bangsa yang kuat ketika dia lahir dari keluarga yang kokoh. Dan sebaliknya, jika keluarga rapuh, bangsa pun mudah goyah. Dan penyataan ini beta dan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua harus memaknai sungguh dan harus bisa mengaplikasikan dalam ketumpung hidup dari hari lepas hari. Bacaan yang ketong baca tadi sering ketong dengar dalam ibadah pemberkatan nikah, dalam perayaan hari-hari ulang tahun pernikahan, dan bacaan ini menjelaskan tentang bagaimana peran anggota-anggota keluarga dengan tanggung jawab yang Tuhan sukasi. Semua anggota keluarga memiliki tugas dan setiap tugas itu ketong ada dan untuk saling melengkapi dengan yang lain. Peran suami dan istri yang mesti selalu menumbuhkan cinta kasih dalam keluarga, peran orang tua dan anak-anak yang mesti saling menghormati dan menghargai, itu harus nyata dalam ketumpung kehidupan keluarga. Peran tuan dan hamba di tempat di mana ketong bekerja, di mana saja ketong berada, itu harus saling menjaga. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara bahwa zaman sekarang ini beta Bapak Ibu Saudara anak-anak, nilai kekeluargaan tergeser karena kecanggihan teknologi. Suami istri sudah tidak lagi saling menatap, namun sering menatap HP masing-masing. Tangan pun tidak saling merangkul, sebab lebih nyaman menggenggam HP di tangan masing-masing. Rumah yang ditempati pun tidak lagi hangat dan berisik dengan tawa setiap anggota-anggota keluarga. Meja makan yang ada di tengah-tengah ketumpung kehidupan keluarga sudah tidak lagi menjadi tempat untuk saling menasehati, sudah tidak lagi menjadi tempat untuk saling berbagi, tidak lagi menjadi tempat untuk mencurahkan setiap perjalanan pergumulan kehidupan keluarga. Dan realitas ini merupakan tantangan bagi keluarga-keluarga Kristen, beta, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua, pelayan bahkan umat. Dan ketong saya bisa pungkiri dan ini terjadi dalam ketumpung hidup. Ketong hidupkan kembali jemaatku, iklim keluarga Kristen yang saling mengasihi, iklim keluarga Kristen yang saling menghormati, yang saling menghargai, sebab keluarga adalah tempat pulang yang nyaman di atas semuanya. Keluarga tuh tanpa pulang yang nyaman. Tapi kadangkala di antara ketong semua rasa-rasa saya mau pulang ke rumah lain. Karena kenyamanan itu akan suseng ada. Kenapa? Kenapa sampai terjadi? Kadang-kala beta dan Bapak Ibu Saudara juga tawakan. Ketong kadang-kala semua menyadari ini kenapa. Tapi seringkali ketong pernah minta hikmat dari Tuhan supaya ketong tahu apa yang harus ketong bikin sebagai suami, istri dan anak-anak.
Dengan demikian pembacaan Alkitab saat ini mau bilang for katong semua supaya bagaimana kebahagiaan itu ada dalam rumah tangga. Bagaimana rumah itu sebagai tempat yang paling nyaman for suami pulang, for istri pulang, for anak-anak pulang. Untuk bisa menikmati kenyamanan itu. Alkitab bilang taruh uang banyak-banyak supaya anak-anak pulang. Alkitab bilang bahwa harus kumpul banyak-banyak apa yang katong punya supaya rumah tangga ini aman. Tapi dalam Alkitab bilang istri harus tunduk kepada suami. Bukan berarti bahwa istri lemah. Bukan berarti bahwa istri bisa bikin apa-apa. Tapi bagaimana istri mau menunjukkan rasa hormat kepada suami yang sudah Tuhan kasih di tengah-tengah perjalanan katompung hidup. Katong harus saling melengkapi, harus saling menghormati dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Istri itu jadi penolong bagi suami. Bukan saja tolong bikin teh, bukan saja tolong bacuci, bukan saja tolong kerja ini dan itu, tapi ketika suami dalam persoalan, dalam kesusahan itu istri ada untuk saling menolong. Bukan ketika suami sudah bisa apa-apa lelah, sudah saya atur saya pun diri. Bukan itu saja. Ketika suami melakukan kesalahan, dia yang bisa menjadi imam dalam keluarga. Dia yang bisa melakukan apa yang harus dia buat untuk istri dan anak-anak. Katong ini jadi penolong untuk roba dong. Bukan tindis dong lai. Itu yang paling susah. Katong bikin termasuk beta. Jadi kira-kira kalau suami sudah bikin salah lalu katong mau tolong dong. Lebih parlabe katong tinggal bakalai. Tapi sebenarnya katong harus tahu dan menyadari sungguh bahwa katong ini penolong. Penolong untuk bisa bikin suami itu dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika dia berjalan sesuai dengan Tuhan mau, mari katong tolong dia. Itu yang katong belum bikin akang baik-baik. Tapi dengan apa yang Tuhan bilang, istri sebagai penolong, tolong dia. Angkat dia dari beban dan persoalan hidup. Begitu juga para suami-suami lain. Suami-suami jangan pikir kata beta nih laki-laki. Beta nih kuat, beta nih kerja. Lalu beta bikin apa yang beta suka, beta egois, beta melakukan kekerasan dalam kehidupan keluarga. Beta mau kasih ingat. Mau cari penolong sampai di ujung dunia lah, cuma istri sah saja yang menjadi penolong yang Tuhan kasih for katumpung hidup. Katong mau cari sampai di mana untuk menolong katong istri, menolong katong suami-suami lain. Istri sah yang Tuhan kasih untuk tolong katong. Jadi ketika katong diperhadapkan dengan kekurangan istri, ketika katong diperhadapkan dengan kelemahan istri, katong bicara baik-baik, dengan penuh kasih. Dan ketika kasih suami menjadi fondasi yang kuat, maka istri dan anak-anak pun akan aman dalam kehidupan keluarga. Kasih itu mempersatukan, kasih itu melengkapi dalam ketumpung hidup. Jangan ketika ada kekurangan lalu ketum pigi, sembole. Bagaimana ketum mau diberkati? Bagaimana biar ketum mau turun dalam ketumpung rumah tangga? Begitu juga dengan anak-anak lain. Anak-anak diminta harus taat kepada mama dan papa. Harus hargai mama dan papa. Jam pikir beta su tinggi lebih dari mama dan papa. Jam pikir beta su kerja. Lalu beta bikin iko suka ingatan kuat akan habis. Tapi doa mama dan papa akan selalu menyertai kehidupan anak-anak. Sampai su kaweng lai mama dan papa tetap berdoa. Anak-anak jangan lupa itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu Tuhan yang bilang. Bagaimana kehidupan anak-anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini. Tapi ketika katong melihat kembali kehidupan anak-anak, katong tahu sendiri. Kadang-kala anak-anak ini juga dong lupa jalan pulang lagi. Lalu katong selalu kesalahan anak-anak. Beta su bilang tuh 1 kali 2 kali saya dengar, saya bikin. Padahal kita bilang mesti bicara ulang-ulang, kasih nasihat ulang-ulang for dong.
Supaya dong tahu apa yang harus dong mau bikin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan simpulan 2-3 hari lalu yuk kas tinggal saja. Bagaimana kau membangun rumah tangga ini kalau pemahaman mama dan papa seperti itu? Katong marah anak-anak tapi jangan sampai melukai hati dong. Karena akan tak simpang di dompung hati. Katong pernah para kateket pun juga ada dan dalam proses belajar. Ketika diberikan kesempatan untuk dong anak-anak. Tulis apa yang pernah dialami dalam keluarga, apa yang dirasakan dalam keluarga. Dan jujur Bapak Ibu dengan kejujuran don tulis dan katong kumpul dan katong baca. Ternyata semua anak-anak pun jujur. Dan dong menceritakan bagaimana keberadaan dong dalam keluarga. Bagaimana dong ada dengan segala apa yang dong harus temui dalam keluarga. Jadi mari katong juga bina anak-anak lai jangan terlalu basumpah. Angka lempar osi pikas sana. Kita yang perlu dengan osi lai. Apa kalau katong su marah-marah? Jangan. Katong jadi contoh for anak-anak. Anak-anak yang lihat apa, yang dengar apa yang katong bikin, tapi anak-anak lihat apa yang katong lakukan. Jadi kalau katong mama dan papa, suami, istri bisa membangun kehidupan rumah tangga dengan takut Tuhan, ada kasih, suara yang lemah lembut, saling menghargai, anak-anak juga akan contoh itu. Tapi kalau katong sulaing marah lain, anak-anak juga pasti. Lah mama dan papa juga begitu. Keluarga Kristen katong hidup saat ini harus katong roba banyak. Bukan sahabat Bapak Ibu, beta lain dan beta pun keluarga. Bapak Ibu, uang bisa dicari. Barang yang rusak bisa diperbaiki. Tapi kesempatan bersama keluarga yang sudah lewat yang bisa ulang lagi. Katong mau cari di mana? Baik kalau suami dan istri hidup sama-sama dengan katong sampai tua. Tapi kalau dalam perjalanan suami meninggal, istri meninggal, anak-anak meninggal. Apa yang katong mau bikin? Robah ketumpung hidup. Kesempatan itu saya bisa ulang lagi Bapak Ibu jemaat dan anak-anak. Jadi selama ada kesempatan, mari himpun. Panggil laki, panggil bini, panggil anak-anak. Katong satu hati. Katong lihat ketumpung kehidupan rumah tangga ini. Kadang-kala anak-anak juga kehilangan waktu dengan mama dan papa. Kadang-kala istri kehilangan waktu dengan suami. Kadang-kala suami kehilangan waktu dengan istri. Hilang. Lalu kau lewat mau dapat akan di mana lagi? Coba kau suatu saat katong ada dan terus berkomunikasi dengan anak-anak. Coba tanya apa yang anak-anak rasa. Pasti dong akan bilang, beta mau mama dan papa begini. Beta mau kakak dan adik begini. Beta mau katong semua begini. Katong robah 1 minggu ini ada dalam binakel. Hari kesempatan itu. Beta mau jujur for Bapak Ibu semua. Sudah pernah, beta sih kasih contoh orang lain. Saat itu beta ada pi pelayanan, itu ada pi pelpri, devi kata kesasi. Audi tinggal sendiri, katong sama supi dia sendiri, dia bataria. Ayo beta pun keluarga nih beta sunyi lawang. Beta sunyi, tak pukul. Tapi ini jadi pelajaran buat katong semua sebagai suami istri anak-anak katong bagi waktu. Kasih waktu. Beta bilang sekali lagi uang bisa dicari. Barang yang rusak bisa diperbaiki. Tapi kesempatan yang anak-anak suami dan istri mari katong lihat akan baik-baik. Supaya berkat itu akan ada. Rumah tangga kuat, bangsa dan negara pun juga akan kuat. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan ini, katong nggak usah takut. Balas akan dan kasih. Akan lama baru Tuhan jawab.
Tapi terus dengan kasih dan menjadi fondasi yang kuat, maka Tuhan akan menjawab indah dan tepat pada waktunya. Hari ini katong siang lia akang, Tuhan ini beta menangis terus. Balong-balong lah. Biar katus ada di ujung sana, tinggal bagaimana beta dengan Bapak Ibu, saudara, anak-anak membangun relasi lagi lebih baik sebagai keluarga Kristen. Lah kalau katus bikin baik-baik ketumpulan juga, katus bisa bikin orang lain juga pasti baik-baik. Dalam tanggung jawab dan jabatan di keluarga, di tempat pekerjaan juga katus bisa bikin akang baik-baik. Menabur kasih, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyejukkan hati dan menghadirkan damai dalam ketumpung hidup. Maka katong semua akan diberkati, sukacita akan datang. Uang saya akan pernah buat katong bahagia kalau tanpa ada kasih dalam ketumpung rumah tangga. Begitu juga sampai di rumah, di kehidupan katong di luar sana. Dalam pelayanan lain ada kasih. Katong keluarga, katong jadikanlah keluarga-keluarga bahkan hidup katong pribadi sebagai keluarga yang senantiasa bisa menjalani hubungan yang baik. Tuhan pasti jawab ketumpung pergumulan. Yang penting ketong mau usaha bikin baik sesuai apa yang Tuhan bikin. Jadilah yang terbaik. Karena Tuhan yang lihat ketumpung uang berapa banyak, tapi Tuhan lihat apa yang ketong bikin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin.
Kita jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, daripada Roh Kudus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Vokal grup Agung diberikan kesempatan membawakan lagu pujiannya. Jesus is my forever friend. From the start until the end. When the darkness strike to hide, your light bring the morning light. Jesus is my forever. Through the fire, to the stormy weather,
Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelum persembahan ini diberikan, kita angkat pujian bersama dari nyanyian GPM 173 ayat 1 dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau Maha murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Biarpun mau dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia.
berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kami sadar dalam hidup ini hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai yang tak henti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan ada persembahan kami. Karena hidup dan karya sudah diberikan, terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapan kami, ya Tuhan, telah terkumpul persembahan dan persepuluhan dari umat-Mu. Terimalah semua persembahan dan persepuluhan kami di saat ini, Tuhan. Kuduskanlah semua persembahan kami ini, agar semua persembahan ini dapat dipakai sebagai alat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Diberikan kesempatan solo dari sektor Melati. Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada doa syafaat, ada cara pemberian beasiswa bagi ke-21 anak di dalam jemaat ini. Dan akan diwakili satu orang dari tiap-tiap sektor. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, di saat ini kita ada dalam pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di dalam Jemaat GPM Kategorial Piniel Bentas. Untuk itu bagi perwakilan dari tiap sektor disilakan untuk mengambil bagian di depan. Sektor anggrek,
sektor Bakung, sektor Dahlia, sektor Kenanga, sektor Mawar Saron, sektor Melati, dan sektor Teratai. Sekali lagi sektor Anggrek, sektor Bakung, sektor Dahlia, sektor Kenanga, sektor Mawar Saron, sektor Melati, sektor Teratai. Kami mohon kesediaan jika tidak ada pemberitahuan kepada perwakilan yang antar. Kami minta kesediaan, Bapak Ibu Majelis mungkin ada yang hadir, atau pengurus unit yang ada hadir, kami mohon kesediaan. Sekali lagi Bapak Ibu Majelis mungkin ada yang hadir atau pengurus unit bisa mengambil bagian di depan untuk mewakili adik-adik yang memperoleh beasiswa di saat ini. Masih kekurangan 2 sektor. Sektor Dahlia dan sektor Teratai. Ada pengurus yang hadir, disilakan. Majelis dari sektor Teratai dan Dahlia. Untuk pemberian beasiswa ini, dengan hormat kami mohon kesediaan jemaat, pimpinan jemaat kita, Bapak Pendeta Anes Rehata, akan dibagi kepada 2 sektor, yakni sektor Anggrek dan sektor Bakung. Terima kasih Pak. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Mary Tuhumuri untuk sektor Dahlia dan Kenanga. Terima kasih Ibu. Selanjutnya yang terakhir dengan hormat kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Imeu Lorlo diberikan bagi sektor Kenanga, Mawar Saron, Melati, dan Teratai. Ya, terima kasih. Bapak Ibu disilakan kembali ke tempat. Demikian pemberian beasiswa bagi anak-anak kita yang ada dalam jemaat. Kebaktian dilanjutkan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena berkat pimpinan, penyertaan, kasih sayang-Mu, cinta-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dan akan mengakhiri bulan Agustus ini dengan segala baik. Kami mohon ampun kalau dalam perjalanan kehidupan kami di bulan ini ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa, dan siapkanlah kami, siapkanlah berkat-berkat-Mu di bulan yang baru, untuk kami ada dan masuk dan menikmati
berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan yang boleh kami dengar, firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi, biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami dalam memasuki usbu yang baru, memasuki bulan yang baru dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dan biarlah kami diberikan kesempatan untuk selalu meminta hikmat dari Tuhan, supaya apa yang kami dengar lewat khotbah tadi, hamba bahkan umat-Mu semua kami pelayan-pelayan bisa membangun kehidupan kami, berelasi yang baik di dalam keluarga, suami istri, anak-anak, mama dan papa bersama anak-anak, bahkan juga membangun kebersamaan selaku persekutuan dalam jemaat ini. Tuhan, kami punya kekurangan, kami punya kelemahan, tapi biarlah di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan ini, kami jadikan itu sebagai pelengkap. Kami saling melengkapi, kami saling menghargai, kami saling menghormati, dan pasti hidup rukun itu akan terjadi. Dan ketika keluarga, bahkan persekutuan ini, bahkan jemaat ini dan juga bangsa negara ini hidup rukun, maka Tuhan pasti akan memerintahkan berkat dalam kehidupan kami. Dan kebanyakan atas semua yang Tuhan berikan, dan kiranya kami juga selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menapaki hari-hari hidup kami dengan berbagai macam persoalan-persoalan bahkan pergumulan kami. Kami tetap setia kepadamu Tuhan, kami tetap punya pengharapan kepadamu ya Bapa. Diberkatilah ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu. Diberkatilah kami semua dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Diberkatilah anak-anak kami dengan masa depan mereka masing-masing. Diberkatilah dengan pergumulan kehidupan anak-anak yang sementara mencari-cari pekerjaan. Hamba taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diperhadapkan dengan kesakitan, baik yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Bapak Edi Tua Kora, Bapak Aser Lekipio, Tuhan juga kenal mereka masing-masing dengan penderitaan sakit yang mereka alami. Hamba taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau sembuhkanlah mereka, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kami punya keyakinan sungguh bahwa mereka pun akan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kesembuhan boleh terjadi bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sementara diperhadapkan dengan gada kesakitan. Hamba juga berdoa ya Bapa di sorga, dengan kehidupan kami, bahkan persembahan-persembahan yang telah kami berikan, baik persembahan-persembahan syukur, baik persembahan-persembahan perpuluhan, maupun juga ada sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk proses pembangunan, bahkan untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Ibu Amelia Putila Halat, Bapak Valdo Tuparia, Bapak Friendly Perhitu, Bapak Branti Meriol Kosu, Bapak Somlai Batlayeri, satu keluarga dari sektor Melati, Bapak Kres Homase, Ibu Dr. Elina Anakota Siloi, satu keluarga dari sektor Dahlia, dan Ibu Mansi Waifli. Semua yang telah kami berikan ini juga bagian dari ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan setiap kami apapun itu bentuknya yang kami berikan untuk pelayanan, bahkan proses pembangunan pastori, kami semua tidak pernah mengalami kekurangan. Tapi Tuhan akan tetap melimpahkan berkat dalam kehidupan kami, bukan saja materi, tapi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai, sejahtera selalu melingkupi kehidupan kami semua. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa untuk proses pembangunan pastori. Tuhan tahu seluruh keberadaan kami. Kami datang dengan satu kerinduan untuk bisa menyelesaikan pembangunan pastori ini Tuhan. Tapi kami tetap ada dan mau percaya, kami punya iman, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kami, Tuhan akan selalu membuka jalan bagi kami, bahkan Tuhan akan selalu taruh berkat dalam kehidupan kami semua, sehingga kami saling menopang untuk bisa menyelesaikan pembangunan pastori ini Tuhan. Bapak Ketua Panitia, Bapak Siers bersama dengan semua pengurus-pengurus, bahkan anggota-anggota dari panitia, Tuhan kenal mereka, mereka dipilih untuk melayani tanggung jawab yang Tuhan berikan.
Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, mampukan mereka untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan. Kiranya ya Bapa di sorga dalam proses pembangunan pastori ini, Tuhan juga turut berkarya dan Tuhan turut campur tangan. Dan semuanya boleh selesai sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, yang Tuhan kehendaki. Tuhan satukan kami semua supaya kami ada dan bergandeng tangan, kami satu hati sepikir dalam melihat semua tanggung jawab kami baik dalam pelayanan atau membangun pelayanan yang punya Tuhan ini, bahkan pembangunan secara fisik. Tuhan, kami tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa Tuhan, karena Engkaulah sumber segala berkat. Nyatakanlah itu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hamba juga berdoa ya Bapa di sorga bagi bangsa, negara, provinsi, bahkan daerah atau kota Ambon ini Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang telah terjadi di bangsa dan negara ini. Tuhan tahu itu semua. Provinsi Maluku, kota Ambon, hamba taruh dalam tangan kasih-Mu. Seluruh perjalanan kehidupan kami, pimpinan, bahkan kami sebagai masyarakat, semua di bawah kendali Tuhan. Kalau ada kepentingan-kepentingan di balik ini semua, kalau kami semua ada dan tidak mampu menghadirkan damai sejahtera, kami semua ada dan punya rencana-rencana ingin mengkacau balaukan bangsa negara ini, bahkan provinsi, bahkan daerah atau kota Ambon ini. Di dalam nama Tuhan Allah yang punya kuasa, gagalkan itu semua ya Tuhan. Kami taruh perjalanan bangsa negara ini, kami taruh perjalanan provinsi bahkan kota ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami sangat mendambakan damai, kami rindu hidup saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Untuk itu biarlah taruh hikmat dalam hati dan pikiran kami Bapa, agar kami semua tahu dan bisa melihat apa yang harus kami lakukan ketika diperhadapkan dengan situasi yang mungkin saja membuat kami kecewa dan marah. Tapi kami tahu yang terbaik yang harus kami lakukan yang seturut kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Jangan lepaskan tangan dari kami ya Tuhan. TNI dan Polri, Tuhan yang memberikan tanggung jawab ini bagi mereka. Mereka juga punya kekurangan, mereka juga punya kelemahan, tapi biarlah Tuhan bentengi mereka dengan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu selalu mewarnai perjalanan kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, ada hikmat yang berasal dari Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga mampu melakukan tanggung jawab mereka ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, inilah permintaan dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendengkan telinga kasih-Mu, dengarlah itu ya Bapa di sorga. Hamba juga berdoa bagi kami semua para pelayan-pelayan, para pendeta, para penatua, diaken, semua pengurus-pengurus di wadah-wadah, bahkan di sektor, di unit, para pengasuh, panitia-panitia. Tuhan kenal kami masing-masing, satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Kami tetap bergandeng tangan melayani umat-Mu, melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah. Biarlah kami sekata dalam melangkah untuk melihat tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada dengan pelayanan di hari ini, apapun itu bentuknya. Berkatilah mereka semua lewat puji-pujian, lewat tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan dalam melakukan tanggung jawab di dalam ibadah ini. Diberkati, dimampukan, dan lewat pelayanan kami umat diberkati dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah kami ya Tuhan dengan doa dan syukur kami, inilah kami dengan doa dan permohonan kami. Sekali lagi kami mohon ampuni kami Bapa, dan kiranya jangan lepaskan tangan dari kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sudah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Nyatakanlah dalam hidupku, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaannya dalam kata dan perbuatan, jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Laksanakanlah tugasmu sebagai saksi-saksi Kristus di sepanjang perjalanan kehidupan kami semua. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian di saat ini boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai.
Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Penatua, Diaken, beserta semua perangkat yang ada pada saat ini, mari ketong ada dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kebaktian hari Dominggu dari permulaan sampai berkesudahan, semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Email yang telah memimpin kebaktian di saat ini Tuhan. Tuhan memberkati beliau dengan hikmat-Mu Bapa, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya, bahkan di dalam kehidupan rumah tangganya Bapa. Biarlah Tuhan bertakhta dan Tuhan selalu menganugerahkan hikmat sukacita bagi kehidupannya Bapa. Kami para majelis penatua diaken, Tuhan, inilah kami Tuhan. Ampunilah kami di dalam salah dan keterbatasan kami Tuhan. Bahkan para pendeta, Tuhan Yesus, ketika di dalam pelayanan ini Bapa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kekudusan-Mu, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat di dalam kebaktian ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Dan firman Tuhan dan puji-pujian di saat ini, bahkan refleksi firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu, menjadi pedoman hidup bagi kami. Di dalam kami memasuki usbu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom.